Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini saya akan mencoba berbagi untuk ayah dan ibu, untuk kaum muslimin dimanapun berada, bagaimana cara membangunkan anak kita supaya bisa bangun pagi dan tidak kesiangan seperti mereka. Bagaimana caranya gitu supaya tidak kesiangan? Apa kiat-kiatnya? Baik, sebelum kita lanjut, tolong subscribe dulu ya. Nah, saudaraku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana kiat membangunkan anak kita supaya tidak kesiangan, simaklah video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak soleh bangun, baca doa. Ayo, alhamdulillahilladzi. Ayo bangun. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun. Bangun sayang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun. San bangun san. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun udah subuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yuk bangun. Itu liurnya enggak. Liurnya tuh, aduh. San bangun san. Bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun nih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ayo bangun. Alhamdulillah. Ayo bangun. Anak pintar bangun. Satu lagi nih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ayo bangun. Bangun. Subuh. Iya, Pak Ustadz baru selesai sholat. Kita belum sholat. Alhamdulillah. Ayo bangun. Nah, ini sudah pada bangun. Kenapa nggak diajak temennya, Li? Udah dihudangkan. Aduh. Kenapa kamu bisa bangun pagi, Li? Kenapa bisa bangun pagi-pagi? Alasannya apa kamu bisa bangun pagi? Ngaji. Hah? Ngaji. Oh, ngaji. Nah, iya bener. Bangun pagi tujuannya ngaji, ya tuh bagus ya. Ya. Bangun. Yuk. Begitu cara membangunkan anak kita. Nah ini udah bangun nih. Wih, udah subuh dah. Wih, mantap. Mau kemana? Olahraga. Wih, bagus tuh. Baru.
Baik Bapak Ibu, para orang tua dimanapun berada, setelah menyimak video yang barusan tadi, kita bisa mengambil satu pelajaran betapa cara membangunkan orang dari tidurnya supaya bangun pagi adalah bukan dengan cara memasang alarm, bukan. Tapi itu pun boleh dilakukan. Bukan dengan cara mendengarkan musik kesukaan, bukan. Walaupun itu boleh dilakukan. Bukan dengan cara marah-marah dengan kekerasan, bukan. Tetapi cara membangunkan anak kita, membangunkan putra-putra kita adalah dengan cara yang pertama, kita berdoa dulu. Berdoa, membiasakan diri kita bangun berdoa. Nah, kemudian doa tersebut didengungkan kepada orang yang akan kita bangunkan. Seperti dalam video tadi, bagaimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sambil bangun anak pinter, bangun anak soleh. Dalam video tadi dijelaskan sekali bahwa kita membangunkan anak itu dengan doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, lihat tangan saya menyentuh orang yang akan saya bangunkan tadi. Ini berarti doa harus dibarengi dengan sentuhan tubuh. Dalam membangunkan anak kita perlu adanya sentuhan tubuh. Bangunkan anak kita dengan doa yang lembut dan sentuhan tubuh. Terlihat dalam video tadi, seseorang membangunkan dengan sentuhan tubuh dan beberapa titik, beberapa titik yang perlu disentuh, diantaranya adalah bagian telinga. Nah, bagian telinga, bagian mulut dengan alat atau dengan tisu yang bersih. Dia akan terbangunkan, seperti digilik itik gitu ya, sambil berdoa, bangun atau alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terlihat juga di video tadi tersebut juga bukan hanya sentuhan, tapi doa, sentuhan juga terlihat di situ. Cara membangunkannya itu dengan getaran jiwa, getaran jiwa, bangun, yaitu dengan pujian. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh orang tua, membangunkan anaknya dengan pujian. Bangun anak soleh kita sholat subuh. Bangun anak soleh kita sholat subuh. Nah, ada 3 tipe inilah yang perlu kita lakukan. Di samping tip yang lainnya seperti tadi, yaitu tidur tepat waktu. Nah, tidur tepat waktu itu boleh juga. Kemudian berikan sesuatu, makanan yang menarik bagi dia kalau bangun. Insya Allah dengan begitu dia akan bangun. Tapi jelas sekali dalam video tadi ada minimal 3 cara membangunkan anak. Yang pertama adalah
bangunkan dengan doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, bangunkan dengan sentuhan. Bukan hanya berdoa tapi sentuhan tubuh, ya. Tadi lihat tisu, ya. Kemudian yang terakhir yaitu bangunkan dengan kata-kata yang memujinya. Anak soleh, anak hebat. Nah itu juga sebagai doa juga, tapi memperkuat dia untuk bangun. Nah, selamat mempraktekkan bagaimana cara membangunkan anak kita di rumah. Tidak dengan cara marah-marah, tidak dengan cara menggedor-gedor pintu, tidak dengan cara yang kasar, tapi dengan cara-cara yang lembut seperti dalam video tadi. Selamat mencoba dan selamat mempraktekkan. Setelah Anda berhasil, silakan kabari bahwa atau beri komentar di video ini. Nah, siapa yang bangun pagi lalu bersedekah, maka didoakan oleh para malaikat bahwa dia itu orang yang ahli sedekah. Makanya kalau bisa pagi-pagi ini sedekah. Apa yang bisa kita lakukan? Sedekah apa saja yang bisa kita lakukan, walaupun tidak besar, kecil, tidak apa-apa. Yang penting kita sedekah. Nah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal ashri, demi masa, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kebenaran. Nah, kaitannya kita dengan membangunkan anak kita. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, bangunkan anak kita jangan sampai menjadi orang-orang yang rugi. Jangan karena kita kasihan kepada anak kita, akhirnya anak kita subuhnya kesiangan. Justru itu tidak kasihan sebenarnya. Karena dengan membiarkan anak kita subuh kesiangan, berarti membiarkan anak kita berada dalam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sebagai orang tua harus memahami betul bagaimana membangun kedisiplinan anak dalam bangun tidur. Nah ini, jangan sampai kita biarkan anak kita bangun jam 8, subuh bablas. Nah ini menunjukkan bahwa orang tuanya tidak paham terhadap pola pendidikan anak yang benar secara Islami. Nah ini. Sekali lagi, wahai bapak, wahai ibu, ya, jangan hanya memikirkan diri. Membangunkan orang lain, membangunkan anak kita, tapi kita gak bangun. Nah ini juga yang menghambat. Yang menghambat kenapa kita sulit membangunkan anak kita. Karena yang pertama, karena kita tidak biasa bangun pagi. Kalau kita biasa bangun pagi dan kita biasa berdoa setelah tidur, pasti ketika dipraktekkan seperti tadi dalam video, pasti akan mudah itu membangunkan anak. Mudahnya membangunkan anak, tidak sulit membangunkan anak itu, asal kita juga terbiasa bangun. Nah ini. Nah bapak dan ibu sekalian, jangan merasa panas telinganya ya, sebab ini memang sengaja saya sampaikan kepada diri saya sebagai bapak dan bapak semuanya, ya harus bangkit dari keluarga inilah. Kalau keluarga ini bangkit bangun pagi, insya Allah rezekinya lancar. Tapi kalau keluarganya susah bangun pagi, ya rezekinya tidak akan lancar, seret istilahnya. Karena orang yang bangun pagi itu mendapatkan doa dari Rasulullah. Allahumma barik fi bukurina, ya Allah berkatilah pagi hari umatku. Nah itu yang bangun pagi itulah mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa atau penonton atau pendengar atau apapun pencinta dari
channel ini. Nah, jadi ada hal-hal yang bisa menghalangi seseorang tidak bisa membangunkan pagi anaknya. Yang pertama tadi adalah kebiasaan dirinya kurang disiplin. Nah, jadi kebiasaan diri seorang ayah tidak bangun pagi itu akan mempengaruhi anaknya sulit untuk bangun pagi. Yang kedua, kebiasaan ayah atau ibu berdoa di pagi hari ketika bangun tidur. Kalau ayah ibu biasa berdoa setelah bangun tidur, maka anaknya pun akan mudah berdoa setelah bangun tidur. Nah, ini jadi kebiasaan. Karena pohon tidak pernah buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Kalau pohon yang bagus, pasti buahnya juga insya Allah jatuh yang bagus. Tapi kalau pohonnya jelek, ya jelas itu sudah tidak perlu kita jawab lagi. Nah, ini itu hal-hal yang menghalangi seorang membangunkan pagi. Yang pertama, kebiasaan orang tuanya. Yang kedua, yaitu kebiasaan orang tua dalam hal berdoa. Kemudian selanjutnya lingkungan. Nah, jadi di situ ada lingkungan yang mendukung untuk bangun pagi. Dalam video tadi yaitu lingkungan kobong atau pondok pesantren. Jadi lingkungan mendukung itu menyebabkan seorang bangun pagi. Maka ciptakanlah seorang ayah, seorang ibu, ciptakan di rumahnya itu membuat lingkungan yang mendukung untuk bangun pagi. Nah, jika lingkungan tidak mendukung, maka itu yang menghambat seseorang untuk bisa bangun pagi. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. 3 kunci supaya bisa membangunkan anak kita dengan mudah bangun pagi. Demikian burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah coba. Oh, malah video. Gunain aja lah. Saudaraku, coba perhatikan renungan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak memberi nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat sehat yang harus kita syukuri. Betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, jika kita hitung-hitung, maka nikmat tersebut tidak bisa kita hitung, saking banyaknya. Oleh karena itu, marilah kita biasakan bangun pagi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk syukur kita terhadap kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Mari kita makmurkan masjid atau musola. Jadilah kita sebuah pejuang-pejuang subuh yang dicintai oleh Allah dan dirindukan oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi kita, sehingga Rasulullah memberikan sebuah ungkapan atau sabda beliau, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka akan mendapatkan pahala seolah-olah orang tersebut sholat sunnah 1 malam suntuk. Cobalah renungan tersebut diresapi, dan marilah kita bangkit dari keterpurukan
Karena sesungguhnya kalau kita ingin maju, dimulai dari bangun pagi. Kiai Hasan mengatakan bahwa kita harus mampu menjaga harisun ala waktihi, menjaga waktu kita. Salah satunya adalah dengan bangun pagi. Siapa di antara kalian yang tersentuh dari video ini, kemudian bangun pagi, maka saya sangat bersyukur dan kalian akan mendapatkan kemajuan-kemajuan dalam hidup yang belum pernah didapat sebelumnya ketika bangunnya siang. Demikian renungan ini, semoga menjadi penerang hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.